Ya, perkenalkan nama saya Ferry Oki Triansah, panggilannya Ferry. Ya, di tepi kota aku sebagai ownernya. Aku juga masih bekerja di suatu eh, tempat yang pekerjaan saya itu di call center. Itu ya. Hmm, yang pasti kita kan juga butuh uang lebih kan, pasti kan. Nah, itu makanya saya punya inisiatif sendiri untuk bikin coffee shop ini. Juga aku tuh lihat teman-teman sekitar juga itu pasti butuh pekerjaan juga. Nah, pasti butuh pekerjaan, baru aku bisa buka ini. Kalau nggak ada teman-teman, mungkin aku nggak bisa buka ini juga. Sejarahnya tepi kota, aku pertama suka bunga dulu. Sejarahnya suka bunga dulu. Ini pertama bikin akunnya itu kebun belakang kota, kebun yang aku pakai. Terus aku ganti lagi, baru kebun tepi kota. Kebun tepi kota itu akun yang bikin jualan, yang buat jualan bunganya. Terus aku aku teruskan lagi ke coffee shopnya ini, tepi kota coffee. Ceritanya itu waktu itu aku buka tanggal 28 Oktober tahun kemarin, tahun 2020. Itu buka. Terus sebelumnya itu aku tuh sudah usaha dulu. Bukan usaha sampingan lah, usaha sampingan tuh seperti kucingan udah pernah. Buka soto sudah pernah. Buka soto sama ibu, ternyata COVID. Pandemi. Kan sudah nggak bisa jualan itu, pandemi. Oke, stop. Sotonya nggak jualan lagi. Terus berapa bulan kemudian aku harus berpikir lagi nih, harus bikin apa. Aku iseng panggil teman untuk bantu kayak nata-nata gitu. Ya, sambil nata-nata aku ketemu sama namanya Nico dan Sela. Nah, sebenarnya aku belum fokus dulu sama kopi. Nico sama Sela itu dia udah pengalaman kopi, si Selanya itu jadi baristanya di sini. Nanti bisa ditanya sama Sela langsung. Itu ceritanya sih. Kopi itu teman, serius teman rokok yang pasti juga. Terus aku di kopi nemuin teman banyak, menemukan saudara di sini juga. Itu dari kopi. Itu. Nah ini sebenarnya kita juga pasti ada konflik. Tapi kita harus tahu dulu karakternya teman. Selama kita tahu karakternya teman, kita tahu apa maunya dia juga akan bisa kreatif sendiri. Aku mengikuti mereka seperti mau bikin apa, mau kreasi apa. Contohnya seperti bikin kopi yang rasanya ini. Oke, aku setujuin mereka biar mereka berkreasi sendiri. Terus seperti ada lagi kayak mereka bisa waktunya bisa, pokoknya aku fleksibel banget. Mereka bisanya jam 7, mereka berjanji jam 7, oke, itu janji kalian, yang kalian harus tepati janji kalian. Peraturan di sini semua berjalannya, kita fleksibel. Berjalan peraturan di sini, tidak aku yang memaku mereka, itu sih. Yang pasti aku nerima mereka dulu. Keadaannya seperti apa, aku terima mereka. Kekurangan mereka aku terima dulu. Apalagi lebihnya mereka kan. Nah, itu. Terus mereka juga akan berusaha untuk apa ya namanya, untuk totalitas gitu kan, untuk totalitas di sini juga. Nah itu yang aku terapkan sama mereka. Yang penting kita tahu karakternya mereka satu-satu. Itu sih intinya.
karena aku juga lulusan bimbingan konseling gitu. Bimbingan konseling, jadi aku harus belajar kayak eh, belajar karakter mereka gimana. Terus di sini itu aku membebaskan mereka, itu membebaskan mereka, apa aja yang kalian lakukan, yang penting kalian itu profesional. Profesional itu nggak cuma profesional dalam kerja, tapi profesional dalam saudara, profesional pertemanan, semuanya profesional kita. Di waktu kerja kita profesional, di waktu persaudaraan kita profesional, di waktu pertemanan kita profesional. Itu sih harapanku. Yang pasti mereka nggak di sini terus kan, pasti mereka ada waktu juga, mereka juga harus berkembang juga. Di sini itu aku seperti bikin ruang untuk mereka. Mereka mau apa aja, aku kasih tempat di sini. Mauku ya mereka lebih sukses dari aku gitu. Itu sih. Nah ini mas, aku tuh paling benci atau paling gak suka membicarakan uang. Itu aku paling gak suka. Karena kalau kita ngobrolin uang, itu aku serahkan sama Niko. Niko yang membantuku. Gimana ya, aku gak suka aja bicarain uang itu. Itu sih. Gitu. Aku percaya sama mereka semua, aku serahkan semua sama mereka. Mereka yang mengelola sendiri. Aku ya datang aja, main aja gitu. Gak, aku juga kalau ada sempat bantu, kalau nggak sempat ya udah aku gak kesini gitu. Itu sih kalau aku. Kalau sama baristanya, kan baristaku sekarang ada 3 kan yang baru. Aku juga rencana mau nambah lagi 1, jadi 4 orang nanti. Yang pasti yang aku udah deket tuh sama Sela, yang cewek. Nah ini yang udah lama ini. Sama Sela itu apa ya? Disiplinnya dia yang aku nggak suka. Itu doang. Disiplinnya dia tapi aku oke aja kalau dia bangun ya oke, kalau dia baru nggak bisa ya kalau ada aku ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada aku, nah itu sih yang aku. Iya, buat Mas Niko sehat, itu harapanku. Buat Sela jadilah semakin baik, disiplin ya Sel. Terus buat si Edo ini juga seperti aku, dia juga masih bekerja. Dia tapi berambisi banget pengen belajar kopi. Aku juga nggak bisa melarang dia. Kalau aku maunya sama dia itu fokus kerjamu dulu. Di sini juga nggak bisa, aku juga nggak bisa memberi harapan sama dia juga. Kalau buat Nopal, dia mau militer kan. Nah, mau militer, waktu kamu untuk latihan jangan disia-siakan. Latihan tetap latihan. Di sini ya oke, di sini. Itu aja sih. Perkenalan, nama saya Niko Saputra. Udah gitu aja. Apalagi panggilannya Niko. Itu sebenarnya nggak nyangka juga bisa sampai di sini juga, bisa sampai ke kopi juga. Ya awalnya dari capoeira, terus aku udah lama nggak capoeira lagi, udah off. Terus mulai nge-game sebenarnya. Nah, habis itu ketemu sama Ferry itu dari temenku di capoeira, itu temennya SMA Ferry. Nah habis itu jadi kenal kita karena mereka temenan kan, sering diajak ke capoeira juga dulu, jadi kenal. Tapi mereka masih SMA, aku juga masih SMA.
tapi akan lulus duluan. Nah, setelah lama nggak ketemu, tiba-tiba itu aku lihat Instagramnya Mas Ferry di sini, loh kok udah berubah gitu. Terus aku tertarik ke sini, ngubungin Ferry, akhirnya nyampe lah ke sini. Habis itu Ferry-nya cerita mau bikin kedai kopi di sini. Setelah itu aku iyain karena aku bisa punya sedikit pengetahuan gitu tentang manajemen sebenarnya, ngitung-ngitung gitulah buat manajemen. Terus Ferry-nya ya ngeiyain juga. Nah wis toh, habis itu seminggu kemudian terjadilah kedai kopi ini gitu. Hubungannya gimana ya, sebenarnya dulu nggak deket-deket amat, cuman sebatas temen dari temennya temen gitu. Terus lama-lama ya jadi deket. Waktu itu ngegame kalau nggak salah, ngegame terus tak ini toh, baru ini mah jadi cedak. Nah gitu ceritanya. Kalau nanem nggak terlalu sih ya suka, atau lebih suka ke apa, lingkungannya di sini tuh lebih kayak hidup gitu loh. Yang ditanam Ferry itu nggak cuman sekedar nanem dia, tapi lebih kayak merawat anak-anak dia gitu, kayak gitulah. Sejarah berdirinya Tepi Kota, awal mulanya kalau sebabnya ya karena kita ada di sini terus setuju untuk bikin Tepi Kota. Nah, ceritanya itu tadi, aku kan udah lama nggak ketemu Ferry, terus udah 3 tahun kayaknya nggak pernah kesini juga, nggak pernah ketemu Ferry. Tiba-tiba lihat Instagramnya Kebun Tepi Kota. Nah dari situ aku ngubungin pengen kesini sore-sore. Nah lah ngobrol sampai jam 4 pagi tentang keinginan dia untuk membuka kedai kopi. Terus kita mulai merencanakan gimana caranya bisa bikin kedai kopi sama Ferry sama Sheila. Dari situ mulai terbentuklah Tepi Kota. Sejarah singkatnya seperti itu. Tepi Kota, kalau Tepi Kota sendiri itu kita karena ada di tepian kota, di tepi kota Salatiga, makanya namanya Tepi Kota. Tapi kalau dari logonya juga itu logo bunder itu kota, terus sampingnya kan ada apa, bulatan kecil itu lokasinya Tepi Kota di peta Salatiga, jadi di Tenggara gitu. Bagi Mas Ferry apa bagi aku? Oh, bagi aku ya. Kalau bagi aku sendiri kopi itu pendamping yang melengkapi momen-momen, setiap momen lah di apa yang aku jalani itu ada kopi di situ gitu. Tapi kota sendiri kalau buat aku lebih ke rumah ya. Lebih kayak rumah yang tempat aku hidup, tempat aku tinggal, ya jiwanya dicurahkan di sini semua kayak gitu. Kalau arti kekeluargaan di Tepi Kota, ya kita sebagai manusia-manusia yang menjalin hubungan satu sama lain, terus kita mengerti satu sama lain agar mereka juga mau mengerti kita juga, karena kita harus mengerti mereka dulu. Lebih seperti itu sih. Menyesuaikannya ya aku memposisikan diri sebagai anak muda juga, gimana cara mereka berpikir, aku juga mencoba untuk memahami mereka seperti apa berpikirnya. Terus habis itu brainstorming satu sama lain, ya habis itu keputusannya ya tetap bersama
kita putuskan bersama mau melangkah kemana, mau menjadi apa, ya seperti itu. Kalau konflik sering juga sih terjadi konflik, walaupun konflik-konflik kecil yang terjadi gitu. Kayak sama Ferry itu paling sering konfliknya lebih ke prinsip masing-masing kayak gitu. Tapi kita ya tetap harus mengalah satu sama lain agar mencapai mufakat bersama gitu. Konsep awal tepi kota adalah tempat nongkrong. Jadi kita itu pengen suka nongkrong gitu, tapi nggak punya tempat nongkrong, makanya kita bikin tempat nongkrong kita sendiri kayak gitu. Awal konsepnya seperti itu. Ferry itu orangnya kaku, lebih banyak diem juga, lebih banyak mendengarkan, dan dia baik juga. Kalau Sheila itu saenake dhewe. Jadi lebih kayak nggak ada rem gitu loh, kayak apa-apa dilakuin emosional gitu. Jadi tindakan yang dilakukannya itu pas pokoknya lah kok gesek pikir kari gitu kayak gitu. Kalau yang baru ini ya kita masih mengamati mereka seperti apa, tapi kan mereka tetap punya tujuan masing-masing juga. Ya kita setidaknya punya niat baik untuk mereka agar mereka mau belajar lebih di sini gitu. Ya harapanku buat tepi kota jadi lebih enak lagi untuk buat nongkrong kita dan orang lain juga gitu. Buat mereka harapannya satu-satu. Buat Ferry ini ya, Ferry lebih action untuk apa yang dia inginkan, kayak pengen ini seperti ini ya ayo ngajak dilakuin kayak gitu sih. Buat Sheila jangan terlalu nggak mikir gitu, coba dipikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Kalau buat Nopal ya dia kan pengen jadi tentara, ya semoga bisa keturutan apa yang diinginkannya. Buat Edo Edo itu rotok bingung aku nak Edo. Jangan bingungan gitu. Lebih kayak gitu aja sih. Ya sama-sama. Namaku Sheila, biasa dipanggil Shay. S-H-E-Y. Tukang seduh, tukang tidur, tukang ngancani ngobrol, tukang pembuat onar, tukang asa-asa, semuanya aku bisa. Betul sekali. Kalau untuk saat ini kegiatanku sambil menunggu kuliah itu nge-game dulu. Jadi ada game namanya Ragnarok ya, kayak itu. Aku lagi main itu nih. Udah sih itu sama nonton Netflix. Jadi Netflix and chill gitu. Betul. Sebenarnya kan kalau kuliah itu awal-awal aku malah di kedai lain toh. Keter. Jadi enggak keter-keter banget. Terus habis itu begitu pindah tempat lain juga aku cuti. Terus pas di tepi kota aku masih cuti. Tapi habis ini aku mau kuliah lagi.
Nah pas waktu dulu masih kuliah itu sambil kerja, yo kerasa sih kayak bagi waktunya susah sama bagi fokus. Cuman ya dilakoni, sepenting lulus kata mama papa. Jadi nilai nggak begitu, bonus. Nah ini menarik sekali nih pertanyaannya. Jadi pertama itu waktu SMA ada tuh dulu di kedai di dekat SMA aku tau, pinggir jalan besar. Masih ada nggak ya sekarang ya? Merah putih. Nah di situ tuh aku pesen kopi paling murah tuh, espresso. Terus pas dateng, wes regone larang kok, sing teko semene tok ki. Segini doang. Tak coba. Minuman apa ini? Kopi dan terus ternyata aku lihat di internet espresso tuh emang kayak gitu. Terus dari situ aku kan ya lihat kayak YouTube, lihat kayak orang-orang minum kopi, kok ada yang doyan ya minum kopi sepahit ini, terus sedikit ini. Begitu aku searching situ, tahu ternyata mereka penikmat espresso tuh kebanyakan karena punya kebutuhan kafein gitu. Terus akhirnya mereka minum itu. Tapi habis itu ke kedai lain juga tuh ada kayak V60, Aeropress dan semacamnya. Nah, yang V60 itu aku mulai tergeraknya dari situ karena itu katanya kayak yang punya kedai-kedai juga ya, kan aku sering main. Ini tuh alat paling ini loh, tricky. Kamu bisa apa aja di situ. Kamu bisa explore grind size, suhu, semua tuh ngaruh. Kopinya juga. Dan aku kan orangnya sing ndak iya toh, ngono lho. Maksudnya ngomong-ngomongan kan ndak iya toh. Lah aku akhirnya di kedai dulu sebelum di sini aku kerja juga di kedai, salah satu kedai di sini. Tak sebut ya apa-apa Dan? Oke. Nah itu awal mula karirku di situ 2019. Nah itu aku bener-bener nggak latihan, nggak training, nggak diajari, lihat YouTube tok. Terus aku buktiin sendiri gitu, jadi lihat YouTube. Terus katanya kalau pakai metode ini nanti rasanya kayak gini, aku coba. Metode satunya lagi aku coba lagi, beda juga. Oh berarti bener, kopi tuh banyak yang bisa diulik. Dan aku tuh orangnya sangat-sangat suka tantangan kan loh, kayak ada sing nantang, jajal aku gawe ini bisa menghasilkan rasa ini rak. Ini rasanya ada ini gitu. Wah, yowes tak coba. Ya ada gagal ya, ada berhasil ya. Ketika gagal ki aku semakin terpacu. Ketika aku berhasil, ya aku carane iso bisa kayak gitu lagi. Nah, itu sing susah di situ nek aku. Disiplinnya, konsistennya di situ aku susah. Buat bikin yang enak itu tadi gimana. Nah itu. Ya itu sih aku makanya di kopi itu, karena di kopi banyak yang bisa dieksplor, bisa dipelajari. Dan kopi itu dari tanaman itu juga makhluk hidup. Nah aku salut di situ. Bisa kayak manusia loh, beda-beda, setiap tempat ya beda rasanya, beda warna kulit ya toh, tapi semua bisa nikmati, semua bisa akses gitu. Kalau sama owner dan orang-orang sini, kita selalu setiap hari itu gojek pasti. Banyak keseruan, banyak masalah, konflik dan sebagainya. Itu aku anggap ya hidup tuh gitu. Bener-bener aku lagi ngerasa hidup tuh di lingkungan ini, di tepi kota ini. Kalau ke pelanggan tuh paling ya gini, aku tuh orangnya suka rusuh gitu. Rusuhnya maksudnya aku kan kalau misal ada pelanggan, itu aku selalu mencoba untuk memahami mereka dulu. Jadi pertama ketemu gitu, ya aku dengerin, aku amati dulu mereka seperti apa, terus baru aku ada jalan masuk untuk obrolan. Nah, aku ngepas kayak apa? Menyesuaikan pelanggan. Tapi, nah ini jeleknya aku. Tapi di sini paling cuma 1%, 2%. Jadi ada beberapa pelanggan, malah mungkin cuma 3 atau 2 gitu. Mostly laki-laki. Aku tuh paling rusuhnya gini, kalau niat dari awal kesini hanya untuk ngombali aku, godani aku, nyepik-nyepik, aku udah bisa kebaca gitu lah. Itu malah tak bombong sisan. Terus banyak-banyaknya juga kayak berlagak pendekar gitu toh.
Ya derita barista cewek ya gini ya guys. Jadi ya yo tak tanggepin cuman enggak sespesial yang lain kayak gitu. Itu lucunya itu sih. Terus habis itu enggak pernah kesini lagi orangnya. Kalau sedihnya tuh malah bukan ke pelanggan loh. Tapi sedihnya tuh aku tuh sampai detik ini tuh masih ngerasa belum memberikan yang terbaikku gitu loh. Maksudnya aku udah ngerasa memberikan terbaikku pun ternyata dilihat juga belum. Jadi aku masih di dalam tahap di sini terus belajar gitu. Aku terus memahami ini menyesuaikan sama Mas Wery, menyesuaikan sama Mas Niko, sama Edo, sama Noval yang baru. Habisnya ada tambahan orang lagi. Ya itu aku selalu punya harapan tuh aku cukup untuk mereka. Tapi ya itu selalu saya lagi orangnya susah, saya lagi sakara PDW. Nah itu aku senang sih mereka mau ngomong gitu karena aku bisa tetap jadi diriku sendiri, cuman tidak merugikan yang lain. Itu ya sedih di situ. Kalau aku sendiri, kalau masalah kayak belajar di kayak instansi apa ya, sing profesional, dunia profesional itu, kalau emang ada yang menawarkan atau emang ada jalannya ya aku ambil. Tapi aku tidak yang kayak ngoyak-ngoyak, enggak yang mencari banget gitu, enggak. Karena aku sendiri percaya gini loh, kayak kalian semua kan punya ibu dan kalian pernah merasakan masakan ibu. Apakah ibu kalian tuh belajar memasak di kayak tempat sekolah atau sekolah masak kan? Enggak. Mereka menakar apapun itu masakan tuh jumput malah sak jumput. Toko pure. Tapi enak gitu loh, masakan orang lain tuh loh. Ora ono sing ngalahke masakan mamah sendiri. Nah, aku tuh malah lebih ke situ. Jadi ya mungkin kalau kita lihat di dunia barista tuh cowok yang lebih dominan untuk kayak masuk lomba terus juara. Itu karena mereka emang ada basic nalarnya lebih ini. Kalau cewek tuh lebih ke emosional kan. Tak kira-kira weh semene pure. Enak ngono. Sementing kan nah ini. Aku selalu kayak mungkin yo nabrak juga gitu. Kopi harus ada pakai rasio dan sebagainya. Kalau aku lebih suka eksperimen. Jadi aku bikin sak bisaku, sak feelingku, terus aku serahkan nanti ke pelanggan. Ke pelangganku ini, kalau misalkan mereka aku tanyain gimana kopinya, oh fine aja. Berarti aku nganggep oh ini udah cocok. Jadi aku nggak yang bingung di depan, wah aku harus gini gitu, enggak. Nah itu jadi aku nggak begitu mencari yang harus sekolah gitu, enggak. Tapi kalau memang ada kesempatan ya aku ambil, buat kenapa enggak gitu kan, buat tambah ilmu gitu. Nah itu loh Mbak, barista sama penyeduh kopi atau minuman. Barista itu kan bahasa luar ya, maksudnya dari Italia ya nggak salah, barista. Itu koyok kelasnya lebih tinggi ngono loh, maksudnya barista ngono, sertifikatmu endi, nah gitu. Nah aku imageku, aku selalu ya bukan nggak pede, tapi aku lebih memilih aku disebut sebagai aku ki tukang gawe ombe, aku tuh bisa nyeduh kopi gitu. Tapi kalau barista ya banyak-banyaknya yang tak lihat sih cuman buat ajang apa ya, unjuk diri tok gitu loh, aku barista gitu. Jadi ini aku ya seperti itu. Soalnya aku memang suka eksperimen. Jadi ndak sing ngoyak aku barista apa enggak. Kopi iku sejatine kanca udut guys ya. Tapi nek aku itu maksudnya sama ini hal yang paling aku amati semenjak aku minum kopi. Aku flashback kemarin, apalagi kemarin ini kan aku habis ngosek kamar mandi resik banget. Tapi habis itu aku kok nggak capek, pengennya kegiatan terus gitu. Aku habis minum americano tuh double shot. Wih rasanya kayak semangat gitu, adrenalinnya terpacu. Nah itu buat apa, doping untuk kerja itu cocok sekali. Nah apa nih buat aku gitu loh. Aku aja nggak ngopi tuh wis
jingkrak-jingkrak apalagi pakai kopi, tapi aku seneng. Ya itu kopi bagi aku tuh itu temen ngudut karo doping untuk berkegiatan, berproduktivitas. Jeru iki. Tapi kota itu awalnya kan aku ya nggak kenal Mas Ferry. Mas Ferry itu kan temennya Mas Niko. Terus habis itu pas kesini itu aku lihat tempatnya tuh, wih kebun-kebun. Padahal aku sebelumnya kayak pernah berangan-angan gini, kayak aku pengen tinggal di tempat yang hijau-hijau gitu. Ya kesampaian ke hijau-hijau. Itu kan luarnya. Habis itu pas aku udah di dalam, ketemu dengan Mas Ferry, dengan bapak ibunya Mas Ferry, dengan masnya Mas Ferry, dua-duanya. Itu mereka welcome sekali gitu. Beda, kalau sepengalamanku mereka tuh beda dari keluarga yang lain. Jadi aku ya berasa di rumah gitu. Dianggap bapak sama ibu, dianggap Mas Ferry, dianggap masnya Mas Ferry. Ya itu aku sing salut. Ini keluarga udah bener-bener menyambutku, ya aku sebisa mungkin ya menyambut mereka juga. Maksudnya aku ya menghargai mereka yang seperti itu. Itu sih tak rasain bener-bener rumah kedua. Yaitu keluarga itu bagiku kalau pemaknaannya kita itu saling bisa menerima satu sama lain itu pertama. Kedua, saling dukung. Ketiga, ketika ada masalah ya kita selesaikan, namanya juga keluarga. Dari awal sudah ngomong kita mau saling menerima, ya kita sebisa mungkin menerima. Kayak sempat ada konflik besar. Terus ya itu aku berarti tidak salah gitu loh, kayak memilih tempat ini karena pas ada konflik besar mereka menyelesaikannya tuh ya emang dengan cara mereka masing-masing. Cuman itu pas buat aku yang serba sakarepku ngene iki ya. Mereka bisa paham itu gitu. Jadi ini aku kayak wah ini aku nggak bisa nih jauh-jauh dari sini gitu, nggak bisa menyanyikan tempat seharta karun iki gitu. Seperti itu. Untuk Mas Ferry itu kalau dikatakan bos yo enggak, dikatakan atasan yo enggak. Dia itu sosok leader yang benar-benar leader itu ya artinya ya bisa mengajak orang-orang yang ada di dalam untuk maju bersama. Ketika ada konflik yang dibicarakan bersama, bukannya malah kowe kudu ngene, kowe kudu ngono. Mas Ferry itu loh nggak pernah sama sekali yang namanya kayak jangan gini, jangan gitu, mbok kamu gini, mbok kamu gitu, nggak pernah. Jadi itu loh, itu yang aku cari. Maksudnya karena aku orangnya seperti ini, maksudnya seperti sakarepe dhewe. Kalau ketemu orang yang seperti itu aku jadi mikir gitu loh. Yo sithik lah. Yo ana mikire jadine. Yo Mas Ferry itu enggak bos bagiku, yo keluarga juga. Dia yang paling berkuasa di sini karena ini tempatnya. Tapi dia tidak menunjukkan aku ki bos, kowe kudu ngurmati aku enggak. Kalau untuk Mas Niko, ya tahu sendiri lah ya. Mas Niko tuh juga orang yang sabar banget. Jadi kayak misal ada orang datang, dia mau mendengarkan. Terutama buat orang-orang yang di dalam tepi kota ya. Dia tuh pengamat sekali gitu. Dia mampu memahami memahami satu persatu. Lalu ketika ada konflik ya bisa menyelesaikan dengan cara yang pas. Problem solvingnya bagus banget. Sama manajemen uang tuh juga bagus karena ya memang basicnya orang sabar ki ya wis kayak gitu. Kalau Edo sama Noval sebelum mereka di sini kerja itu kan ya ora kerja ding, berkarya itu ya udah kenal. Mereka kan anak SMK Telkom situ deket. Nongkrong di sini. Nah, terus pas mereka masuk sini tuh ya mereka ya bagus juga. Karena mereka kesini bukan karena keinginan kita loh. Maksudnya secara nggak langsung mereka tuh datang sendiri tanpa kita harus bantuin aku Rene kerja Rene gitu ndak. Yo aku melihat usaha mereka pun sendiri untuk dirinya mereka sendiri tuh bagus. Jadi aku senang sih. Kalau untuk Mas Ferry, Mas Niko, aku berharapnya mereka tetap jadi mereka sendiri, diri mereka sendiri.
Dan sabar ya Mas nek ngadepi Sela sing kaya ngene ya wis biasa to ketoke ya. Aku tak sithik-sithik ya memperbaiki diri kan tadi ya ada pesan lebih baik lagi ya. Aku akan lebih baik lagi. Terus kalau untuk Edo dan Noval, kalian itu masih dibilang ya muda banget dan kalian tuh jalannya insya Allah kalau tidak meninggal gasik ya bakal bakal apa ya masih punya kesempatan lain mungkin di sini tuh buat modal kalian berpikir dan sebagainya. Jadi nih wes enjoy sih hidupmu saiki kowe meh onar ya onar sementing tanggung jawab dah gitu loh. Mereka tuh yo aku senang lihat semangatnya mereka sih. Anak muda banget gitu loh. Tapi ya tuh udah gitu. Aku kadang kan kita ya kayak punya feeling gitu ya. Aku tuh pas lihat tempat ini tuh terus pas jadi dalam tuh aku punya feeling tempat ini bakal besar. Maksudnya bakal besar tuh bukan ukurannya tapi energi di sini tuh aku merasakan sangat positif gitu loh. Dan orang-orang yang aku temui kan seringnya pelanggan. Pelanggan kemudian jadi temen. Terus mereka balik lagi ke sini. Aku berterima kasih juga sebelumnya sama pelanggan-pelangganku setia nih semuanya. Siapa ya tak sebutin gak ya? Pokoknya banyak tuh yang sering banget balik ke sini tuh aku sangat-sangat berterima kasih sudah mempercayai bikinanku, resepku. Ya kita bakal jadi lebih baik lagi. Kalian juga kalau misal mau ngomong nyampein apa kritik saran tuh ya silahkan. Kita juga udah terbuka. Yo itu aku berharap kita semua, kita, tepi kota dan pelanggan bisa klop lah istilahnya kayak apa ya. Gini aja tuh udah cukup gitu loh. Aku nggak minta apa-apa lagi. Jadi yaitu feelingku ya nanti kita bakal jadi besar. Jadi besarnya semakin banyak orang, semakin banyak temen gitu. Kita itu kan ketika menyeduh kopi, kan kita tahu yang kita seduh kopi. Kalau dari aku harus tahu dulu apa sih yang aku buat ini? Oh kopi. Ya aku setidaknya kayak cari referensi kopi itu apa, gimana. Nah baru aku coba-coba sendiri. Baru aku berani untuk memberikan ke pelanggan. Sekarang kita tuh siap apapun tuh harus tahu kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu, kita harus sadari gitu. Nah di kopi pun aku juga gitu. Aku sadar ini aku lagi bikin kopi yang begitu luas. Ya aku sebisa mungkin meyakinkan diriku dulu, baru aku meyakinkan orang lain untuk mencicip kopiku seperti itu. Oke, perkenalkan nama saya Edo Dwi Harisyah, biasanya dipanggil Edo. Terus untuk umur masih 19 tahun setengah. Terus untuk tempat tinggal ya masih Salatiga sekitaran sini. Terus apalagi ya? Kalau untuk hobi atau sekitarnya mungkin masih tentang kopi terus barista. Untuk kegiatan lain untuk keseharian masih bekerja sih seperti biasanya. Terus untuk selesai bekerja mungkin kalau masih ada waktu terus ke sini bantu Mas Ferry, Mbak Sheila untuk ngebarista di sini. Mungkin awalnya karena suka dulu sih sama kopi sebenarnya. Jadi dari awal dari rumah kan sering buatin kopi buat tamu, buat keluarga. Terus biasanya kalau ke coffee shop gitu kan, lihat barista kayak ngebrew dari kopi kayak kelihatan unik. Terus saya mulai tertarik, saya kayak ulik dikit-dikit. Ternyata juga seru juga barista gitu. Terus karena kalau memilih tepi kota mungkin karena di sini lebih banyak teman, jadi banyak lebih kenal, orang-orangnya juga lebih nyaman gitu untuk diajak ngobrol. Mungkin karena ada di komputer bukan passion mungkin kurang suka lah istilahnya, karena dari dulu emang kayak gitu lebih suka di coffee aja sih.
Pengalamanku selama 2 minggu ya, itu seru banget. Terus unik juga, kayak ngulik misal kita buat kopi nih, terus kayak beda metode tuh, udah beda rasa, terus ngitung gram, ada rasio, ya pokoknya seru, banyak teman juga. Proses awal itu sebenarnya dari tepi kota tuh sebenarnya awalnya dari customer terus kenal dari Mbak Sheila, Mas Niko, Mas Ferry, kenal terus mulai penasaran kan sama yang namanya kopi itu gimana. Mas Ferry-nya terbuka buat ngajarin, terus ya dari situ mulai belajar sampai sekarang. Pengalaman lucu kayak ada sih, kayak misal buat kopi apa tuh namanya V60 tapi pakai robusta, itu pernah. Terus sama bikin espresso pakai arabica, tapi memang nggak pernah jadi, sampai 6 sloki itu nggak ada yang jadi. Terus mau nggak mau ya kayak gitu hasilnya. Terus apa lagi ya? Karena mungkin juga belum tahu kan awalnya kan, kalau misal nggak bisa terus jadi customer juga, pas sebelum ke customer kan pernah kayak ngerasain dikit gitu, rasanya nggak enak, terus dijelasin juga kalau misal robusta emang nggak bisa dibuat V60 gitu. Terus ya pengalaman juga dari situ. Pengalaman sedih mungkin belum sih, karena mungkin masih belajar atau mungkin masih lebih ke kesulitan. Jadi kayak misal udah kayak buat kopi, metodenya misal kayak gitu ya, udah satu, terus kita buat pertama mungkin enak, terus kedua udah beda lagi, ketiga udah beda, keempat bedanya. Jadi buat konsistensi dari rasanya itu susah gitu, mungkin kesulitannya di situ. Dari customer atau pelanggan sih, dari tepi kota mungkin semua pelanggan masih enak sih, tapi ada beberapa mungkin kayak yang ngerti kayak kopi, terus ada yang mungkin ngetes, Mas buatin V60 dong gitu, terus kayak lihat gitu kan, terus baru belajar kan grogi gitu kan pas diliatin gitu. Itu ya banyak juga. Arti kopi kalau menurutku tuh unik, seru, terus ya rinci juga, mungkin kayak gitu sih masuk untuk 3 kata. Untuk impian jadi barista, terus sekedar sekarang mungkin menguasai beberapa teknik, beberapa dulu sih, kayak untuk kedepannya mungkin belum tahu juga karena masih fokus juga sama kerja. Mungkin barista mungkin dari sekedar hobi dulu. Untuk kedepannya mungkin ya jalin aja dulu sih. Kalau menurutku sendiri ya, image barista itu ya penguasaan diri, kalem, tenang dalam menghadapi pelanggan, terus ramah terhadap pelanggan, ramah terhadap pegawai-pegawai yang lain, selalu jaga kebersihan dan detail dalam setiap yang dilakukan, misal kayak brew kopi, kebersihan di bar, ya, semacam itu. Sebenarnya capek tapi seru, jadi capek tuh tapi lebih puas gitu loh, bukan nggak capek tapi ngeluh gitu istilahnya gitu. Arti tepi kota itu udah keluarga istilahnya. Jadi di sini tuh bukan, setelah saya amati mungkin ya dari customer gitu, tepi kota itu lebih ke keluarga bukan ke bisnis. Itu yang saya suka dari tepi kota. Arti barista buatku orang yang masih belajar dalam kopi, terus apa ya, ya istilahnya kayak belajar lah. Oh iya, lanjut aja ya Mas ya. Arti barista buatku oke. Sambil rokok aja ya.
Arti barista. Seseorang yang mungkin menggeluti di dunia kopi mungkin. Belajar, terus kenal sama orang lain, relasi, keluarga. Ya kayak gitu. Untuk hal utama barista brewing kopi pastinya. Terus ramah terhadap pelanggan, tahu apa yang harus dilakukan, step by stepnya kedepannya gimana, terus job desk dari setiap apa yang dia lakukan harus dia lakukan dalam sehari itu. Ya, merasakan banget karena untuk nongkrong di sini sebenarnya udah lama, udah sekitar ya dari Salatiga mungkin udah dari 6 bulan sebelumnya. Terus kayak terasa gitu. Kalau dari coffee shop lain kan mungkin kita sekedar memberi kopi selesai, terus kita bincang-bincang sekedar dan selesai. Kalau di sini mungkin lebih ke kayak ikatan keluarga. Kita ngerti satu sama lain, kayak seneng ya seneng bareng, sedih-sedih bareng. Ya serunya itu di situ. Pesan dari untuk mereka mungkin untuk Mas Ferry, untuk keseluruhan aja ya Mbak. Jadi tetap seperti ini. Jadi jangan misal kita ada masalah, kita ada keluhan, kita selesaikan sendiri, kita selesaikan bersama, kita diskusikan bersama. Jadi jangan saling, kalau misal ada masalah jangan diem, jangan selesaikan sendiri lah. Kita bersama selesaikan bersama secara musyawarah kekeluargaan. Jadi jangan sampai ada yang kayak ganjel dari salah satu terus itu jadi penyebab kayak pecahnya tepi kota. Selamat sore, nama saya Naufal Febrian, biasa dipanggil Naufal. Sinopa. Awalnya dulu saya sejak kelas 1 SMK sering nongkrong di sini, sering main-main sebelum ada tepi kota ini. Sering main-main ke sini sama teman-teman, bikin event juga. Terus waktu lulus tepi kota sudah jadi, sering nongkrong juga di sini, nikmatin kopi. Lama-lama penasaran cara bikin kopi kayak gimana, susahnya bikin kopi kayak gimana. Terus kalau penasaran doang kan jadinya ganjel gitu loh Kak. Akhirnya ya udah sekalian minta belajar. Waktu minta belajar ditawarin jadi saudara di tepi kota. Jadinya ya udah masuk ke tepi kota. Ya bagi saya sih susah jadi barista. Kalau ada pelanggan yang pesan yang aneh-aneh gitu loh Kak, kadang suka aduh kayak pesan yang suhunya harus tinggi banget, harus apa namanya, kalau pesan nggak keluar kremanya kayak gitu-gitu, wah bikin pusing. Pengalaman menarik kalau kita keliling ke Salatiga ke coffee shop bareng anak-anak tepi kota, bisa dapat ilmu-ilmu baru, bisa dapat saudara-saudara baru lagi. Proses belajar ya diajarin sama Mbak Se, sama Mas Niko, sama Mas Ferry. Diajarin awalnya dulu disuruh bikin V60 dulu, terus Japanese seperti itu. Arti kopi darah. Arti kopi itu kayak darah di tubuh kita. Gimana ya? Oh, mengalir terus sih kalau kopi. Seperti darah. Impian apa ya? Impian bisa jadi barista yang dikenal banyak orang. Dikenal karena dalam hal karya, bikin inovasi baru.
Aduh, berat sekali itu, masih saya pertimbangkan itu. Tapi lama-lama saya kesini kok passionnya kok di kopi. Ya akhirnya coba dulu di kopi. Ya. Image barista. Image. Yang pasti orangnya sabar sih kalau barista. Teliti, sabar, teliti, peka. Terus harus cerdas. Arti barista seperti dokter. Dokter bisa menyembuhkan orang, kalau barista bisa menyembuhkan keinginan orang, menyalurkan hasrat orang untuk menikmati kopi. Rumah arti tepi kota. Yaitu dari awal tadi saya udah bilang tepi kota kayak seperti rumah sendiri, orang-orangnya juga sangat menjaga keluarga sekali satu sama lain. Mas Ferry orangnya tegas tapi ramah banget orangnya. Selalu menekankan ke semua pegawai, ke semua orang di sini untuk tegur sapa, nggak pelit ilmu. Ya seperti itu orangnya, penyabar. Harapan buat Mas Ferry, cepet rabi Mas Ferry. Cuman Mas Niko orangnya kritis banget Kak, sumpah. Kritis banget. Orangnya tuh nggak bisa kayak ninggalin. Contohnya dia kayak punya lagi ada suatu kepentingan, nggak bisa ditinggalin, harus clear dulu. Pokoknya orangnya sangat-sangat teliti lah. Buat Mas Niko orangnya udah nggak diharapkan lagi, udah top. Mas Niko udah keren. Orangnya baik, nggak pelit ilmu juga Mbak Se. Orangnya gapiak banget orangnya. Ya itu. Buat Mbak Sela harapannya apa yuk? Buat Mbak Sela harapannya ya semoga bisa jadi yang lebih baik ke depannya. Aduh, orangnya parah. Harus masuk RSJ kayaknya orangnya. Agak ada yang kurang gitu. Asik sih, asik. Dia orangnya juga sangat mau saling membantu, simbiosis mutualisme lah. Harapanku buat itu kalau naruh barang jangan lupa dikembalikan lagi. Harapanku buat Tepi Kota semoga kedepannya lebih dikenal banyak orang lagi, lebih banyak pelanggan bisa ke sini, lebih banyak referensi kopi-kopi lagi. Semoga tempatnya bisa lebih luas lagi sampai belakang.